Algoritma adalah sebuah perintah atau instruksi yang dilakukan secara berurutan. Jadi kalau misalkan ada soal nomor 1 ini, ya, pertanyaannya bagaimana cara kita mengganti ban yang pecah? Saya caranya beda-beda, Pak. Misalkan di sini tadi ya, beda-beda. Saya cari dulu tukangnya, misalkan tukang tambal ban. Oh boleh, silakan, nggak apa-apa. Terus kemudian saya nggak dilepasin, Pak, karena dia tubles, misalkan gitu ya. Langsung dicari, diisi dulu anginnya, terus dicari jobles intinya, bannya, kemudian baru dimasukkan karet untuk itu nambalnya, kemudian diisi anginnya. Udah selesai. Kan prosesnya beda-beda, ada yang dilepas, ada yang enggak. Nah, boleh seperti itu karena kan urutan instruksi dari dari kita dengan yang lain itu biasanya samanya tuh samanya nggak terlalu banyak gitu loh. Ya, macam-macam cara kita melakukan kegiatan itu, melakukan instruksi itu beda-beda. Ya. Nah, untuk yang cara kedua gitu juga. Nah, bagaimana Pak cara kita ngambil uang di ATM? Ya, ini dengan asumsinya kita bilang kita punya ATM-nya. Kita punya ATM-nya. Berarti kalau kita mau ngambil ATM, ya keluarkan ATM dari dompet, kemudian masukkan ATM kita, kemudian masukkan PIN, kemudian masukkan atau cari sejumlah uang, besarnya uang yang mau kita ambil, ya. Kemudian setelah itu kita proses, kita klik setuju, kemudian selesai, uang keluar, ambil ATM-nya, ambil uangnya, ambil slip bukti pengambilan uang, dah selesai, simpan uang di dompet. Nah itu perintah instruksi kan, instruksi yang bisa kita berikan untuk proses mengambil uang itu tadi. Ya, jadi pertanyaannya siapa tadi itu si Dominico ya, nggak usah bingung Dominico. Kalau hal-hal yang sifatnya rutin itu, kalau algoritma dengan menggunakan bahasa biasa itu aman sebenarnya. Kita bisa seperti biasa yang kamu lakukan, seperti biasa yang kita lakukan. Pertanyaannya gimana? Misalkan contoh ini, kalau kita mau masak Indomie rebus gimana caranya? Siapkan dulu mie-nya, siapkan dulu tempatnya, isi apa namanya ya, wadah masaknya itu, pancinya lah ya, pancinya, siapkan pancinya, isi panci dengan air, panaskan panci yang berisi air tadi di atas kompor, tunggu sampai mendidih, masukkan mie-nya misalkan, kemudian tunggu 5 menit, setelah itu campur bumbunya, pindahkan ke mangkok, campur bumbunya, campur ingredient yang lainnya. Setelah selesai, aduk-aduk-aduk rata, silakan dimakan. Itu kan proses seperti itu. Nah, urutannya itu nanti berbeda itu, misalkan contoh tadi, misalkan dia siapin panci sama masukin air. Dia isikan dulu air, baru siapkan pancinya. Nah, kebalik, nanti pancinya airnya diisi di mana? Berarti ambil dulu panci, baru isi air. Nah, itu yang mungkin salah. Itu instruksi yang seperti itu. Jadi harus jeli ngelihatnya di situ. Jadi mana dulu yang harus didahulukan? Apakah mengisi air atau mengambil panci dulu? Tapi kalau dia diganti kata-katanya gini, isi air ke dalam panci. Oke, selesai itu satu kata. Satu kalimat ya. Bukan dipisah jadi dua perintah seperti itu. Ya. Oke, itu ya. Ada lagi yang pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Nah, yang nomor 2 nih saya balas dulu lah, nggak apa-apa ya. Ini kalau kita menggunakan flowchart yang gambar tadi, seperti tadi. Kalau ini dalam bentuk algoritma standar dan flowchart. Nah, kalau kita menggunakan algoritma standar, nanti saya sampaikan ini. Ini kan tampilkan nilai yang terkandung dalam nilai A. Nah, ini sama seperti pertanyaannya siapa tadi itu ya, yang Zahrina tadi ya. Nah, jadi kalau kita nampilkan itu berarti mencetak nilainya. Kita bisa tulis gini, write nah, A. Nah, ini. Jadi write A ini artinya menampilkan nilai yang terkandung dalam variabel A. Nilai A-nya berapa? Terserah bebas, nggak usah mikirin nilai A-nya. Yang penting dia akan mencetak nilai A-nya ini berapa. Kalau kita pakai flowchart gimana? Kalau kita pakai flowchart, ya, nah ini kita hapus nih. Ya, ini saya hapus, menampilkan nilai. Nah,
Kalau kita pakai flowchart kan output, berarti kan write ini adalah output. Maka kita cari yang outputnya nih. Nah ini kita ketik nih A. Oke, nah udah selesai. Tuh, ya, output A. Nah, cuman kalau ini kita jalankan dia error. Kenapa? Karena dia butuh deklarasi itu kan, variable mode. Harus kita deklarasikan dulu variabelnya. Pakai declare A. Itu. Nah, pertanyaannya tadi, pertanyaannya si Belvania tadi, Pak, saya bingung menentukan A ini apakah dia huruf, apakah angka. Lihat soalnya. Di sini kan dia tidak menyebutkan, tampilkan nilai yang terkandung dalam variabel A. Berarti A itu kita nggak, dia di soal itu dia nggak ngasih tahu apakah dalam bentuk huruf, apakah dalam bentuk angka. Nah, kalau dia seperti itu, ini bebas milihnya. Nanti saya sampaikan ininya, apa bedanya. Ya sudah, kalau mau pakai angka, ini pilih integer. Udah, tinggal kita run. Nah, karena ini nggak ada nilainya, dia nggak bisa dicetak. A-nya berapa nilainya? Maka butuh nilai. Nilai A-nya berapa mau diisi. Ya, kita mau isi berapa? Pakai assignment nanti di sini. A-nya saya isi 1. Nah ini. Jadi pada saat saya cetak, tuh keluarkan 1, 2, 3. Oke. Ya. Jadi nilai yang ini, simbol ini, declare ini adalah mendeklarasikan, kemudian yang ini adalah memproses, mengisi nilai A itu dengan 1, 2, 3, kemudian ini mencetak outputnya. Hasilnya berapa dicetak? 1, 2, 3. Jadi yang nomor 1 tadi tuh, kalau hanya sekedar menulisnya bentuk standar, ya sudah cukup dengan ini, write A. Tapi kalau kita di flowchart, kita harus kalau mau dijalankan, kalau hanya mau sampai dijalankan, kita harus lengkap seperti ini formatnya. Harus ada deklarasi, harus ada proses, harus ada output. Ya, jadi kalau di flowchart itu dia harus ada input, proses, sama outputnya. Ya, input itu variabelnya apa, namanya apa, nama ininya apa, ya tipenya apa dan segala macam. Ya, oke. Nah, hari ini saya coba jelaskan dulu ini. Nanti kalian bisa jawab lagi ini. Nanti kalau sudah paham maksudnya ini ya. Oke. Nanti sambil jalan di ini kan ya ke saya ya, ditanyakan. Oke. Nah, saya mau bahas yang hari ini itu yang tadi, yang pertanyaan Belvania tadi. Bagaimana Pak cara menentukan apakah dia uh, angka atau huruf? Ya. Nah, ini masuk di dalam materi kita hari ini namanya variabel. Variabel, operator, dan tipe data. Ya, jadi lihat kalian perhatikan nih ya, ini penting sekali ini variabel, operator, dan tipe data. Nah, jadi pengertian yang pertama tuh gini, variabel itu apa? Variabel itu adalah objek-objek yang kita beri nama. Ya, jadi kita memberikan penamaan terhadap sebuah objek itu. Ya, misalkan contoh gini, kalau saya punya apel, jeruk, mangga, durian, kalian kategorikan itu sebagai apa objek itu? Sebagai apa? Apel, durian, mangga, pisang, jambu, itu apa? Kita nyebutnya apa? Buah. Buah. Buah-buahan. Buah-buahan, buah. Oke. Kalau saya sebutin misalkan gini, Honda, Yamaha, Suzuki, apa yang bisa kalian bilang? Honda, Suzuki, Yamaha, apa? Brand Pak, brand motor. Brand motor. Oke, brand kendaraan. Merek kendaraan. Merek kendaraan. Nah, oke. Yang kita sebutkan tadi buah-buahan, kemudian merek kendaraan, itu yang kita sebut sebagai cara kita untuk memberikan nama terhadap objek itu. Jadi kalau saya punya jeruk, itu buah-buahan, Pak. Mangga, buah-buahan. Pisang, buah-buahan. Nah, tulisan buah-buahan tadi, ya, buah-buahan itu, misalkan buah-buahan, ini kita sebut sebagai variabel. Jadi kita memberikan penamaan terhadap objek. Gitu. Kayak kita satu kelas ini, masing-masing orang
pasti punya penamaan yang sama. Contoh saya, nama saya Marsani, nama kalian misalkan ada yang namanya Agus, ada yang namanya Susi, ada yang namanya Ani. Tapi penamaan terhadap objek kita itu nama. Misalkan di sini. Nama. Siapa isinya? Alamat di mana? Telepon di mana? Teleponnya berapa? Ya, emailnya apa? Ya, kemudian tanggal lahirnya di mana? Tempat tanggal lahirnya. Nah, telepon, nama, alamat, email, tempat tanggal lahir itu kita sebut sebagai variabel. Artinya cara kita memberikan nama terhadap sebuah objek. Jadi kalau saya punya objek, kalau saya punya handphone, apa variabel yang bisa kita berikan? Coba. Kalau saya punya handphone, HP, apa variabel yang bisa kita berikan terhadap HP kita ini? Mereknya, merek HP-nya, kemudian harga, warna, berat, ya, beli di mana, punya siapa, ya, kemudian lain-lain. Nah, merek, harga, warna, berat, kemudian harganya berapa, punya siapa, ya, sudah sejak kapan dibeli, tanggal belinya, itu adalah variabel yang melekat pada sebuah objek yang kita sebut sebagai HP tadi, handphone. Ya, jadi dia melekat pada handphone ini. Nah, jadi kalau kita manusia, berarti variabelnya adalah nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tanggal lahir, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, paham ya? Nah, jadi untuk kasus tertentu, untuk kasus tadi itu, misalkan kasus-kasus yang objek-objek yang lain itu, kita harus definisikan variabelnya apa. Jadi kalau misalkan diberikan 3 buah bilangan, misalkan ya, diberikan 3 buah bilangan. Kemudian bilangan pertama itu bernilai 3, bilangan kedua bernilai 4. Berapakah hasil penjumlahan dari bilangan pertama dengan bilangan kedua? Nah, caranya gimana mendefinisikan variabelnya? Berarti variabelnya disebutin tadi di soalnya tadi. Diberikan 3 buah bilangan. Dia nggak nyebutin bilangan itu, tapi dia nyebut 3 buah bilangan. Bilangan 1, nah berarti variabelnya adalah bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Oke. Kan tadi dia nyebutin, diberikan 3 buah bilangan. Kemudian bilangan pertama diisi dengan berapa? Bilangan kedua berapa? Berarti kita punya 3 buah bilangan. Bilangan A, 1, 2, 3. Pak, saya nggak mau pakai bil 1, bil 2. Boleh nggak Pak? Boleh. Pakai A, pakai B, pakai C boleh. Pak, saya nggak mau ABC. Saya mau pakai P, Q, R. Boleh nggak? Boleh. Pak, saya mau pakai misalkan XYZ. Boleh nggak? Boleh. Pakai XYZ boleh. Silakan. Pakai XYZ. Nah, nanti pada saat kita liatin slide berikutnya, penulisan nama variabel ini nggak boleh sembarangan. Ada aturan. Jadi boleh nggak Pak bebas? Boleh bebas. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti itu. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Jadi yang kita sebut sebagai variabel itu adalah cara kita memberikan nama terhadap objek. Jadi kalau saya punya tadi sebuah objek, nah kira-kira apa objeknya itu? Yang bisa kita identifikasi propertinya lah apa? Ya, identitas yang menyatakan objek itu apa? Ya, jangan dulu bicara misalkan warnanya hitam Pak, warnanya kuning. Jangan bicara hitam, kuning, putih dan segala macam. Bicara dulu warna. Artinya warna itu melekat terhadap seluruh objek yang ada. Jadi mau merek handphone apapun juga, pasti warna ada. Harga ada. Nah, kayak kita sebagai manusia, human being ya, pasti nama melekat kepada kita. Ya, ada yang namanya A, ada yang namanya B, ada yang namanya C. Kita nggak perlu tahu A, B, C namanya itu siapa, tapi yang penting ada variabel
yang melekat pada orang itu nama, gitu loh. Ya. Nah, sekarang variabel itu, variabel yang tadi itu, yang kita sudah tahu tadi, misalkan HP tadi ada harga, ada merek, ya, ada lagi beli di mana, warna dan segala macam, itu nanti akan punya nilai, punya isinya. Jadi kalau kita tulis warna, warnanya apa? Oh, warnanya hitam, Pak. Kalau kamu HP-nya punya warnanya apa? Saya HP-nya warnanya putih, Pak. Oh, kalau saya warnanya ini, Pak. Warnanya ini, warnanya ini. Kalau si kamu namanya siapa? Nama saya Ali, Pak. Kamu saya Budi, Pak. Kamu siapa? Saya Sisi, Pak. Nah, Ali, Budi, Sisi, kemudian hitam, putih dan segala macam itu adalah isi dari variabel itu. Ya, isi variabel. Ya, isi dari variabel. Jadi kalau saya tanya, diberikan 3 buah bilangan, ya 3 buah bilangan, kemudian bilangan pertama, ya bilangan pertama bernilai 3, bilangan kedua bernilai 4, maka 3 dan 4 itu adalah isi dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Oke, paham ya? Seperti itu. Jadi kalau nanti kita tulis variabel itu, kita tulis di bagian atas, variabelnya itu apa namanya? Apa? Isinya berapa? A sama dengan 3. Ya, A sama dengan biru. Jadi isi dari variabel A ini adalah biru. Isi dari variabel A ini adalah 3. Jadi A ini adalah variabel, sedangkan 3 dan biru adalah isi dari variabel itu. Oke. Paham ya? Jadi mana isi, mana nama variabelnya, mana variabel, mana isi dari variabel itu. Nah, nanti 3, biru, Ali, Ani, Budi, Samsung, dan segala macam isi dari itu akan ada hubungannya, kaitannya dengan tipe. Jadi nggak bisa sembarangan tipe. Contoh misalkan gini, nama kamu siapa? Nama saya 759, Pak. Loh, berapa itu? Lupa. Kamu siapa? Berapa harganya? Harganya kesambi, Pak. Loh, kok harga kok kamu bilang kesambi? Kamu tinggal di mana? 7.000, Pak. Nah, artinya ada yang salah. Tadi harusnya nama isinya adalah Ali, Ani, harga yang harusnya isinya 700, 300, dia isinya bilangnya Kesambi. Yang alamat yang harusnya dia tinggal di Jalan Kesambi, dia bilang angka 7.000, 5.000. Itu berarti ada kesalahan dalam penulisan pengisian tipe data. Ada kesalahan dalam penulisan isi dari tipe dari variabel ini. Maka pertanyaannya si Belvania tadi, Pak, bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya adalah lihat kasusnya yang mau dibahas apa. Ya, kalau tadi contoh yang tadi mengambil uang di ATM, itu cenderung adalah isinya string, kalimat. Tapi kalau dia bilangnya diberikan 3 buah bilangan, bilangan pertama 3, bilangan kedua 4, nah berarti itu cenderung angka, numerik. Ya, maka prosesnya nanti akan berpengaruh. Kalau dia angka-angka itu bisa dikali, bisa ditambah, bisa dipangkat. Tapi kalau string, kalau teks, kalau dalam bentuk huruf, kalimat, itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangin. Hanya bisa dicetak, ya, kemudian hanya bisa digabungkan kalimatnya seperti itu. Ya, oke. Nah, biar lebih mudah lagi, penulisan kita bagi dulu nih. Ya, menulis nama variabel dulu nih. Ya. Jadi pada saat menulis nama variabel, ya, nama, warna, alamat, itu pertama, syarat pertamanya harus diawali dengan huruf. Jadi nggak boleh nulisnya seperti ini. 1 nama, 2 nama, ya, 3 warna, ya, terus 007 alamat. Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh didahului dengan angka atau simbol. Simbol itu misalkan tanda seru,
nomor telepon. No telepon. Nggak boleh. Ya, tidak boleh menulisnya dengan diawali dengan angka atau diawali dengan simbol. Harus diawali dengan huruf. Nah, kalau huruf gimana, Pak? Boleh pakai gini, nama, alamat, ya, telepon, harga, ya, kemudian misalkan tempat tanggal lahir, TTL, kemudian misalkan asal sekolah, seperti itu. Ya, itu untuk yang pertama. Ini diawali dengan huruf. Jangan menggunakan simbol-simbol yang membingungkan. Ya, jadi misalkan tanda tanya, tanda seru. Jadi jangan bikin simbol-simbol yang kita sendiri nggak ngerti, bingung simbol-simbolnya misalkan itu. Terus yang ketiga, ya, nah nomor 3 nanti ini dia harus diikuti dengan tipe data nanti ini. Sebaiknya jangan terlalu panjang. Misalkan contoh gini, alamat rumah. Ya, itu cukup ditulis alamat saja misalkan alamat, nggak usah terlalu panjang. Ya, jadi alamat cukup seperti ini. Misalkan jenis kelamin kepanjangan Pak, ya udah JK singkatannya. Nomor telepon, nomor telepon. Nah, ini kepanjangan Pak, no telf gitu kan penulisannya. Ini bisa, silakan disingkat. Ya. Terus kemudian misalkan alamat atau nama asli. Nah, misalkan seperti itu. Jadi diusahakan dia pendek, jangan panjang-panjang. Ya, jangan panjang-panjang pemberian nama variabel itu jangan panjang-panjang. Kemudian misalkan kita tahu nih di sini tadi, Pak, berarti kalau nama itu isinya misalkan Ani tadi ya. Ya, ini isinya, Ani isinya. Kita isi Ani. Boleh nggak Pak saya tulis Ani? Boleh. Berarti A ini artinya adalah nama. Variabel A ini maksud kita isinya nanti jadi nama nanti. Nah, maka jangan gunakan simbol-simbol yang membingungkan. Kalau kalau nanti pada saat pindahin ke program, kita bingung sendiri nama variabelnya itu apa. Nah, A itu apa ya? A itu ya. A itu apakah nama orang, apakah alamat ya? Nah, kita bingung. Nah, maka buatlah nama variabel itu yang identik dengan isinya. Ya, identik dengan isinya. Contoh tadi ya, kalau saya sebutin jeruk, mangga, pisang, jambu dan segala macam. Nah, maka nama variabel yang pas apa? Apa yang pas kira-kira? Buah. Buah. Oke, boleh. Jangan nama. Nanti nama itu bisa nama orang, bisa nama hewan, bisa nama buah-buahan. Jadi kalau mau buah, buah boleh. Seperti ini. Bisa juga nama buah-buahan, nama buah-buah, nama buah. Nah, seperti itu. Jadi tuliskin nama buah atau buah-buahan. Ya, buah seperti itu. Ya, jadi bikin penamaan ini yang identik dengan isinya. Kayak tadi ya, misalkan tadi ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki. Ada yang bilang branding, Pak, ada yang bilang merek. Oke. Merek apa? Nah, merek ini kan banyak. Kalau saya sebutin merek ini isinya Samsung, Oppo misalkan gitu ya. Nah, nanti loh kok beda, Pak? Bukan itu, Pak, maksudnya merek itu. Merek apa? Merek kendaraan, merek smartphone, merek mobil, merek sepeda, merek baju. Kayak gitu kan biar biar identik dengan isinya. Jadi biar sama. Jadi kita tahu. Jadi kalau ada objek, kemudian kita berikan variabel-variabel yang pas untuk objek itu, kita tahu isinya. Kalau dia manusia, berarti nama, alamat, telepon, oke, berarti benar. Kalau misalkan bendanya dalam bentuk, objeknya dalam bentuk buah-buahan, berarti nama buahnya apa, warnanya buahnya apa, harga buahnya apa. Jadi identik dengan isi yang akan kita berikan nanti terhadap nama variabel itu. Ya, jadi satu, jangan diawali dengan huruf, jangan pakai angka, jangan menggunakan simbol, ya, biar kita nggak bingung. Terus nomor 3 nanti ya, nomor 4-nya tidak terlalu panjang. Kemudian 5, tidak boleh menggunakan spasi.
Kenapa tidak boleh? Misalkan nama mahasiswa, misalkan di sini ya, nama variabelnya. Saya tulis di sini. Misalkan saya buat nama mahasiswa. Ini Pak variabelnya, nama mahasiswa. Salah nggak? Salah. Kenapa? Saya tanya, nama dan mahasiswa ini berarti berapa kata? 2 kata. Ya, nama dan mahasiswa. Nanti di komputer akan menganggap ini satu, ini satu. Jadi ada 2 variabel. Nanti orang bingung, nama itu nama. Kita bilang nama itu nama mahasiswa, Pak. Kalau mahasiswa sendiri, apa ya, Pak? Nah, kita bingung, mahasiswa ini apa? Isi apa? Mahasiswa ini kan adalah objek kan, kayak kita ini kan mahasiswa, objek. Objek itu ada nama mahasiswanya sendiri, kuliah di mana, program studinya apa, tahun masuknya kapan, tahun lulusnya kapan, IPK-nya berapa, kan itu objek-objek variabel yang bisa kita berikan. Jadi kalau nanti menuliskan nama variabel kita mau, Pak, saya tuh mau nulis variabel, nama variabelnya adalah nama mahasiswa. Oke, jangan pakai spasi. Pakai apa jadi, Pak? Bisa tulisnya seperti ini, nama digabung mahasiswa tanpa spasi. Boleh juga nulisnya nama underscore mahasiswa. Nah, seperti itu. Alamat mahasiswa. Ya, mahasiswa. Ada underscore-nya. Jadi kita tahu nanti, oh ini adalah alamat mahasiswa. Oh ini nama mahasiswa. Ya, jurusan. Oke, program studi. Program studi mahasiswa. Program studi. Program studi. Mau pakai spasi apa enggak? Kalau pakai spasi jangan. Pakai underscore. Nah, underscore itu sebagai pengganti spasi. Kalau nggak mau pakai underscore, udah pakai digabung. Nah, program studi. Seperti itu. Jangan pakai strip. Sorry, yang berikutnya jangan pakai tanda-tanda matematika. Pengurangan, penjumlahan, perkalian, bagi. Ya, nggak boleh. Nama, misalkan gini. Nama strip mahasiswa. Nanti dianggap variabel nama dikurangi dengan variabel mahasiswa. Error dia malahan. Karena dianggapnya operasi pengurangan, bukan penyambungan. Jadi yang kelima nggak boleh menggunakan spasi. Nah, terus yang terakhir memiliki arti sesuai. Nah, ini yang tadi. Jadi usahakan membuat nama variabel itu sesuai dengan isinya. Ya, paham ya? Oke. Kemudian namanya itu kalau bisa unik. Unik. Tidak boleh mendeklarasikan variabel yang sama di dalam satu file, di dalam satu proses. Jadi nggak boleh bikin variabel baru lagi. Cukup sekali aja bikinnya. Jadi kalau sudah ada alamat mahasiswa, kita nggak usah buat lagi alamat mahasiswa. Pak, saya mau buat alamat mahasiswa yang ini beda Pak dengan alamat mahasiswa yang itu. Oh ya udah bikin 2. Alamat mahasiswa 1, alamat mahasiswa 2, kan gitu. Alamat saya dengan alamat kalian kan beda. Bagaimana caranya, Pak? Ya sudah, saya alamat 1, kalian alamat 2. Kan gitu beda. Jadi jangan sampai sama. Nah, untuk membedakannya gimana, Pak? Bedakan dengan angka. Ya. Alamat 1, alamat 2. Pak, si A itu punya 3 alamat, Pak. Tinggal di orang tuanya juga, tinggal di kosan, tinggal di kampungnya misalkan, atau tinggal di rumah saudaranya lagi. 3-nya mau dimasukin, Pak. Ya sudah tulisin alamat 1, alamat orang tuanya, 2 alamat kosnya dia, 3 alamat siapa. Jadi alamatnya tuh alamat 1, alamat 2, alamat 3. Nomor teleponnya Pak ada 3. Ya sudah, telepon 1, telepon 2, telepon 3. Nomor telepon 1, nomor telepon 2. Misalkan nomor telepon, kepanjangan, no telf aja. No telf. Pak saya ada 3. Ya sudah 1. Berapa nomornya? Gitu. Nomor telepon 2 berapa? Isi. 3 berapa? Dan seterusnya. Oke. Ya. Itu yang kita sebut sebagai variabel. Jadi pertanyaan Belvania tadi itu, bagaimana Pak cara menentukannya? Ya, nah ini menentukan apakah dia isinya itu angka apa tidak, itu dilihat dari soalnya. Terus dilihat dari nama variabel itu. Jadi kalau saya nyebutin variabel A bernilai, ya diberikan 3 buah variabel, ya variabel A itu bernilai 1, variabel 2 bernilai 3, variabel 3 bernilai 7. Maka kita udah tahu di situ. Berarti variabel A itu, A, nilainya 1,
variabel 2B nilainya 3, variabel C nilainya 7. Nah, sama dengannya ini. Oke, maka kita langsung tahu ini adalah angka bentuknya. Maka nanti kita cari tipe data yang cocok dengan angka apa saja. Tipe data yang cocok dengan angka. Simbolnya ya, penulisan simbolnya. Tapi kalau saya beri gini, diberikan satu buah variabel A, diberikan sebuah variabel tersebut bernilai atau berisi tulisan Universitas CIC. Maka variabel itu kita bebas kita tulis, dia nggak nyebutin Pak nama variabel ya, sudah buat variabel X, isinya apa? Isinya Universitas CIC Pak, kata dia. Oke, kita tulis gini, Universitas CIC. Artinya X ini nanti tipe datanya bukan angka, tapi kalimat atau teks bahasanya, teks. Kalau tadi variabel A ini isinya 1, 3, dan 7 ABC-nya. Maka ini angka. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan silakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini akan panjang ini kita nih ya. Ini saya bagi lagi nanti. Nah, ini contohnya misalkan ini ya, penulisan variabel yang benar. Nama, alamat, umur, nilai ujian. Nah, seperti ini. Kalau yang salah gini, 4 XYZ. Kenapa nggak boleh salah? Karena ada 4, ada angka di depannya. IP rata, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada spasi di tengahnya. Kemudian var titik 2 plus XY, nggak boleh. Kenapa? Var ini adalah simbol yang ada di program, terus titik 2 pakai simbol operasi, nggak boleh. Plus apa lagi? Nama siswa nggak boleh. Kenapa? Karena ada spasi di sini. Jadi kalau mau dibenarkan, kalau mau dibenerin, 4-nya ini dihilangkan, IP-nya ini kita kasih spasi, variabel ini kita hapus, kita ambil XY-nya aja, nama kita kasih spasi. Seperti itu kalau kita mau benerin ya, kalau kita mau benerin salah. Oke. Nah, penulisannya gimana penulisannya? Nah, ini penulisan variabel kalau kita menggunakan bentuk umum ya. Ingat ya, ada bentuk pernyataannya bentuk standar. Bentuk standar itu atau umum, pakai bahasa simbol-simbol, pakai simbol-simbol notasi seperti ini. Yang kedua dengan kalimat biasa, bebas. 1, ambil isi nilai A dengan 3. Kemudian simpan angka 3 ke dalam B. Nah, itu kalimat biasa. Kayak tadi ya, kayak kita bikin yang apa tadi itu ATM tadi itu katanya. Terus yang ketiga bisa dengan menggunakan flowchart. Nah, ini tinggal memilih 3 ini mau pakai cara mana. Ya. Mau pakai bentuk standar atau bentuk umum. Nah, ini bentuk standar bentuk umum itu seperti ini. Ya, menggunakan tulisan gini. Nah, kita selama pembelajaran ini nanti akan 3 ini pakai bebas, yang mana menurut kalian bisa dipakai. Tapi ketika kita bilang, coba translatekan dari bahasa umum, bentuk umum ini ke dalam flowchart, maka kita harus pindahkan ke dalam flowchart. Tapi kalau diberikan sebuah diberikan sebuah cerita, buatlah algoritma. Nah, bebas kalian mau buatnya pakai apa. Yang mudah menurut kalian apa. Sama seperti belajar bahasa ya. Saya punya kalimat, coba terjemahkan ke dalam bahasa asing. Pak, saya bahasa Inggris boleh nggak? Boleh. Pak, saya bahasa Jepang boleh nggak? Boleh. Nah, pemilihan bahasa itu berbeda nanti. Ya, tergantung permintaannya. Nah, yang pembelajaran kita ini akan kita pelajari pada 3 ini. Nanti pada prakteknya kalian mau memilih salah satu dari 3 bebas. Saya akan lebih banyak pakai flowchart dan pakai yang standar baku, yang bentuk umum yang seperti ini. Ya, jadi akan di dalam pelajaran kita akan lebih banyak pakai menggunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, bentuk umum ini misalkan ini variabel, terus ada tanda panah arahnya gini, nilai. Artinya variabel ini nanti diisi dengan nilainya berapa. Contoh, di sini ada variabel nama. Isinya apa? Isinya adalah nama orang itu. Namanya Indah Triani. Tanda panah itu menyatakan sama dengan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini bentuk yang pertama seperti ini 1.
bentuk yang kedua bisa juga seperti ini. Variabel 1 sama dengan variabel 2. Ya. Artinya apa bacanya? Isi dari variabel 1 itu nanti sama dengan variabel 2. Jadi isinya tuh disamakan. Jadi kalau saya tulis A sama dengan B. Kalau saya punya A1, saya punya B sama dengan 1, A sama dengan B, maka saya tanyain berapa nilai A? Nilai A itu 1. Oke, nilai A itu 1. Kenapa? Karena A-nya itu prosesnya sama. Ya, A sama. Artinya isi dari A itu sama dengan isi B. Nah, kebetulan B itu 1 di atasnya. Maka dia A-nya 1. Maka 1. Jadi A-nya 1, B-nya juga 1. Ini contoh ya. Nih, variabel 1 sama dengan variabel 2. Jarak misalkan kita isi 100,56. X sama dengan jarak. Maka nilai X itu adalah 100,56. X itu sama dengan jarak. Tuh. Atau bentuk yang ketiga, bisa juga variabel operasi. Ekspresi ini adalah operasinya. Nih. X ditambah 50 dikurangi 3Y. Ya, jadi misalkan gini, A sama dengan 1. A sama dengan 1. B sama dengan 7. C sama dengan A ditambah B dikali 2. Maka nilai C sama dengan berapa? Nilai C sama dengan A di 14. 14, ya. A ditambah B 16 ya, 16. A ditambah B berarti 1 ditambah 7, 8 dikali 2, 16. Oh iya, 16. Ya, 16 seperti itu. Ya, jadi nilai C adalah 16. Nah, jadi model variabel itu salah satu dari 3 ini nanti. Atau bisa juga dalam satu proses ada 3 variabel ini. Gitu. Ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Oke. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada yang belum paham? Pak, berarti itu untuk data yang misalnya kalau yang angkanya koma gitu, berarti kita pakai titik ya Pak, yang sama kayak contoh yang yang jarak sama dengan jaraknya sama dengan 100,56 itu berarti pakai komanya itu pakai titik ya Pak? Betul, iya. Karena koma itu di bahasa Inggris dia titik ya. Koma itu titik, maka kita ikutnya titik gitu ya. Jadi kalau koma di program dianggap pemisah. Jadi kalau saya tulisnya pakai koma 2,3 itu bukan 2,3, bukan angka 2,3 tapi 2 dan 3. 2,3, 4, 5. Jadi terdiri dari 2 dan 3 gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, betul pertanyaan ini pakainya titik di sini. Oke, gitu ya. Nah, jadi bentuk umum dari Pak. ya, oke, dari bentuk umum dari variabel itu nanti ada satu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini atau bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Paham? Nih, saya langsung contoh di sini ya. Ke belakang nih. Nih, ya. Misalkan ini, Sony mempunyai kelereng 10 buah lebih banyak dari Adi. Nah, lihat kata-kata ini. Sony mempunyai kelereng 10 buah lebih banyak. Jadi variabelnya apa, Pak? Ya sudah, variabelnya kita buat Sony aja nih, K Sony. Nah, isinya apa, Pak? Isinya 10 buah lebih banyak dari Adi. 10 buah lebih banyak. Jadi 10 ditambah kelereng Adi. Whatever ataupun berapapun juga jumlah kelerengnya Adi, yang penting kelerengnya Sony jumlahnya adalah 10 kali dari kelereng Adi. Bisa juga 10 buah lebih ya, 10 buah lebih, bukan 10 kali. 10 buah lebih banyak, berarti lebihnya 10. Nah, 10 plus kelerengnya Adi. Nah, ini variabelnya adalah jumlah kelerengnya Sony, sedangkan ini adalah yang di sebelah sama dengan ini adalah ekspresi. Ekspresi. Tadi ingat, ini bentuknya ada 3. Ini ekspresi berarti. 10 ditambah kelerengnya Adi. Oke.
Sedangkan Anis memiliki kelereng sebanyak 2 kali jumlah kelereng Sony dan Adi. Maka kita harus tahu, oh Anis ini berapa jumlahnya Pak? Kelerengnya Anis itu adalah 2 kali. Maka 2 dikali, nah kelerengnya Sony ditambah Adi. Maka K Sony, kelerengnya Sony ditambah kelerengnya Adi. Gitu. Jadi jumlahnya kelerengnya Anis ini adalah 2 kalinya jumlah kelerengnya Sony ditambah kelerengnya Adi. 2 kalinya. Oke. Sedangkan kelerengnya Lucky berapa Pak? Kelerengnya Lucky itu sebanyak 5 buah lebih sedikit dari jumlah kelerengnya Sony, Adi, dan Anis. Jadi jumlah kelerengnya mereka bertiga itu, Sony, Anis, dan Adi, itu mempengaruhi jumlah kelerengnya Lucky. Nah, maka jumlah kelerengnya mereka bertiga itu 5 buah lebih sedikit, maka dikurangi 5 kan. Jumlah kelerengnya Sony ditambah kelerengnya Adi ditambah kelerengnya Anis dikurangi 5 gitu. Nah, ini adalah contoh penulisan variabel dengan ekspresi ini. Ekspresi itu adalah operasinya. Cirinya itu ada tanda kali, tanda tambah, tanda kurang, ya, ini nih. Ya, ini 10 kali, ini. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, nah ini dulu yang dilihat, ini dulu nih, yang ini, yang tiga yang saya kotakin warna merah ini. Ini cara kita menulis variabelnya. Tidak boleh pakai spasi, pakai underscore. Bikin unik, K Sony, K itu artinya menyatakan kelerengnya Sony, K itu menyatakan kelerengnya Anis, jadi biar tahu oh kelerengnya itu. Terus sama dengan kemudian 10 kali, 10 lebih, 2 kalinya, ya 5 kurangnya dari total jumlahnya. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Ya. Nah, kan kalau misalkan ditanyain seperti ini, carilah banyaknya kelereng Adi, Anis, dan Lucky. Ya. Kalau diketahui jumlah kelerengnya Sony. Jika diketahui kelerengnya Sony. Nah, sedangkan kelerengnya Sony itu 10 buah lebih banyak dari kelerengnya Adi. Berarti kita nggak tahu kan berapa jumlahnya kelerengnya Sony kan? Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan kelerengnya Adi. Adi sendiri di sini nggak disebutin berapa banyak kelerengnya kan? Misalkan ini. Maka kita bisa input. Nah, pakai read nantinya ini. Ya, seperti itu. Itu dulu ya. Jadi cara penulisan variabel itu dulu yang penting ya, sebelum menjawab prosesnya seperti apa. Nah, ini juga nih coba. Ya. Ini contoh soalnya nih. Untuk menukarkan isi sebuah variabel A yang bernilai 40 dan nilai variabel B bernilai 67 menjadi isi variabel A menjadi 67, B menjadi 40, itu caranya gimana? Nah, caranya ini. Tadi disebutin variabel A 40. Nah, ini nih. Nah, ditulisin gini. Dia nyebutin variabelnya A. Variabel B itu 67. Oke. Ya. Nah, ini udah dua ini adalah cara kita menulis variabel. Cara kita menulis variabel dan mengisi nilainya dari soal itu. Oke. Ya, cukup nih dua dulu. Jangan melihat prosesnya dulu, ininya dulu. Ya. Oke. Kemudian soal yang lain. Nih. Buatlah algoritma untuk menghitung nilai X dari rumus ini. Nah, ini. Ya. Waduh, ngitungnya matematika ini, Pak. Nggak usah bingung. Kalau dia sudah berikan rumus, itu paling gampang. Paling mudah nulisnya. Nilai B, A, dan C itu adalah variabel. Ya, X ini variabel. Berarti variabelnya adalah X, B, A, C. Ya, itu variabel. Jadi variabelnya tuh kita tulis nih, tuh. A, B, C. Maka rumusnya gimana? Nah, tinggal mindahkan ke rumusnya. Jadi kalau rumusnya misalkan X1, X2-nya, X1 nih misalkan ini. Maka min B, kan tulisnya gini, min B. Nah, itu kan rumusnya udah ada nih, variabelnya udah ada. Plus, berarti X1-nya plus. Nah, tanda akar ini adalah SQRT. Tinggal B kuadrat, B
tanda topi 2, min 4, dikali A, dikali C. Gitu. Ya, terus bagi, ya kurungnya paling ya, kasih kurung di sini. Dibagi dengan 2 dikali A. Nah, ini kayak gini nih. Nah, bedanya di sini, ini minus, ini positif. Udah selesai. Jadi kalau ada rumus, tentukan X tambah B sama dengan C. Bagaimana? Oh, berarti variabelnya udah ada 3 nih. Udah aman. Berarti A-nya berapa, A-nya berapa nilainya, B-nya nilainya berapa, C sama dengan A ditambah B. Nah, hati-hati ya. Kalau di matematika sama dengannya kan nulisnya di sini. Kalau di komputer, kalau di program, dia nulisnya kebalik ya arahnya. Nih. Kan kita biasanya kan gini nulisnya. Kalau rumus kan gini, misalkan gini. A sama dengan, A ditambah B, A ditambah B sama dengan C. Nah kan gini kan kita nulisnya. Hasil jumlah ini disimpan ke C. Oke. Nah kalau nanti di algoritma C sama dengan A ditambah B. Nah, gini nulisnya. Hasil jumlah ini disimpan ke sini. Sama kayak gini. Ini ditambah, simpan ke sini. Jadi kalau ada A sama dengan B ditambah 2, artinya ditambah 2 ini ke sini. Kalau di matematika kan B ditambah 2 sama dengan C. Nah, hasilnya jumlah, simpan ke sini. Oke, jangan lupa. Nah, kecuali kalau rumus-rumus gini. Y sama dengan 2X plus 1. Ya. Nah, kalau di matematika, kalau di komputer nanti bisa X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Ini ya cara menulis variabel kemudian mengisi nilainya. Ya. Oke. Silakan ada pertanyaan. Sampai sini dulu. Biar nggak bingung. Oke. Nah, kemudian sebelum masuk ke proses itu ya, sambil jalan saya mau jelasin ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana, Pak? Di flowchart itu ya, ada tulisan contoh di sini. Nah, di sini. Nah, ada integer, ada real, ada string, ada boolean. Nah, ini pertanyaan Belvania tadi. Yang tepat apa ya, Pak? Milih dari sini. Yang tepatnya yang mana? Oke, kita lihat di sini. Nah, integer, kemudian real, kemudian string dan boolean, itu kita sebut sebagai tipe dari data. Tipe data, tipenya. Jenis dari isinya. Contoh misalkan gini. Nama kamu siapa? Nama saya Ani, Pak. Terus umur kamu berapa? Umur saya 19 tahun, Pak. Terus nomor telepon berapa? 08 sekian-sekian. Nah, yang nama Ani tadi, ya, itu kan isinya adalah kalimat atau kata. Maka dia tipe data yang pas, tipe data itu adalah karakter, char ini. Char ini adalah karakter huruf atau simbol yang ini ABC. Pokoknya kalau kita bilang karakter kita udah tahu kan A, B, C, D sampai Z. Ya. Nah, kalau saya sebut Ani itu adalah kumpulan dari karakter-karakter. Ada karakter A, ada karakter N, ada karakter I. Betul ya? Nah, kumpulan dari karakter-karakter itu disebut sebagai yang ini, string. Nih, yang saya warnain merah ini nih. Ya, data berupa gabungan karakter. Jadi kalau kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Kesambi nomor 202, Kota Cirebon. Oke. Itu tipe data yang pas apa ya, Pak? Tipe data yang pas adalah string karena gabungan dari karakter-karakter. Oke, itu ya. Paham? Paham ya? Jadi pada saat nanti memilih di sini, misalkan di sini di flowchart ini, saya buat variabel nama, maka saya pilih yang tepat di sini adalah string. Nih. Oke. Ya. Itu. Jadi string. Jadi ketika kita mau milih nama, Pak, variabelnya saya tambahin baru, boleh nggak Pak? Saya tambahin variabel baru, declare, saya kasih variabel A. Pakai string boleh nggak Pak? Boleh. Nanti rencana kamu A ini isinya apa?
Oh, A itu nanti isinya adalah, misalkan ini, Pak, saya mau isi A ini nanti adalah Universitas CIC. Oke. Ya. Boleh dia seperti ini, karena tipenya ini adalah string, isinya ini. Yang nggak boleh itu kalau kita isi gini, A, saya tulis A, saya masukkan misalkan di sini angka. Ya. Nah, nanti angka ini akan menjadi string sama dia. Ya. Tuh, dia akan tanya ini, cause the variable A is a string and cannot be assigned as 12. Jadi kita nggak boleh mendeklarasikan variabel ini string, kita isi dengan angka. Sama seperti nama, saya tulis di sini nama, saya angkain 007. Misalkan di sini James Bond. Nah, ini nggak boleh. Tuh. Kenapa? Karena variabel nama ini deklarasinya string, maka dia harus string juga. Pak, tapi 007 kan nama juga, Pak. Oke, kalau mau seperti itu, nama alias, ininya dikasih tanda petik 2 di dalamnya. Oke, jadi pada saat di run tuh, nggak ada error kan? Kenapa? 007 ini nanti akan dianggap sebagai string. Tuh, jadi kalau saya memberikan di dalam tanda petik itu ada angka, ini angka nih, saya tulis ini angka ya, petik 2. Ini nggak error ini. Tuh. Ya, jadi kalau saya cetak di sini, saya cetak nama, tuh keluar kan namanya ini, tuh angka ini. Yang tidak boleh adalah ketika nama kita deklarasikan, saya tulis di sininya, nah ini angka, saya hilangin petik 2-nya. Nah ini akan error ini. Tuh. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika tadi yang nama tadi isinya Ani, alamat itu Jalan Kesambi sekian, itu adalah gabungan dari karakter-karakter, maka kita pilih tipe data yang disebut sebagai tipe bentukan. Nih, tipe data itu adalah variabel memiliki tipe yang berbeda-beda. Nah, maka kita namain string tadi. Ini contohnya. Cirebon, universitas, kampus, ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang selain itu berarti ada angka, Pak. Betul, ada angka. Nah, tipe data yang bersifat angka itu numerik, itu integer yang pertama. Integer. Real. Integer dan real. Integer apa, Pak? Integer itu kalau bilangannya bulat. Bilangan bulat itu tidak ada pecahan. Misalkan contohnya, kamu tinggal di mana? Jalan Kesambi, Pak. Nomor rumahnya berapa? 202. Nah, 202 bisa kita deklarasikan sebagai angka. Bulat. Pak, kalau kalau angka 2 dikali angka 2, hasilnya 4, gimana ya Pak algoritmanya? Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4, itu bilangannya nggak ada pecahan. Maka kita bisa buat variabel A, B, dan C itu bertipe integer. Maka pemilihan di sini, pada saat memilih tipe ini, ya, pada saat memilih, ininya pilih integer. Klik integer. Itu artinya angka. Nah, kalau kita mengasumsikan mau membuat algoritma itu nanti ada proses perhitungan, maka deklarasikanlah dengan yang namanya integer. Deklarasikanlah dengan variabel yang bertipe numerik. Yang pertama bisa dengan integer. Kalau dia bilangannya pecahan pakai apa, Pak? Pakai bilangan real. Nah, bilangan real. Jadi kalau misalkan gini, umur kamu berapa? 35,5. Oh, 35 tahun, 5 bulan. Nah, 5 itu 5 bulan misalkan. Ini harganya berapa? Ini harganya 123,5 Pak misalkan. Ini panjangnya sekian Pak, ada komanya. Nah, maka real gunakan ini. Oke, paham ya? Jadi tipe data yang bersifat angka itu ada dalam bentuk integer atau dalam bentuk real. Bedanya apa? Kalau integer bilangan bulat, kalau real dia bilangannya pecahan. Nah, apa Pak yang terjadi kalau saya input bilangannya real, bilangannya bulat, tapi saya deklarasikannya sebagai
Ini misalkan ya variabel A. Saya tulisnya di sini real. Oke. Ya, saya isi ini A ya. A-nya saya isi dengan 4. Nah, ini. Oke. Ya. Kalau bilangannya pecahan, ya misalkan bilangannya kita deklarasikan real, tapi kita isi bilangan bulat, dia nggak apa-apa. Ya, jadi nggak masalah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah ketika misalkan kita isi 4.6, misalkan ini, saya cetak. Tuh, yang keluar 4,6 dia nggak masalah juga. Kenapa? Real ininya. Ya, sekarang saya ganti ya, apa yang terjadi kalau 4,6 ini saya ganti dengan integer. Apakah tetap tercetak 4,6 atau apa? Tuh, 4. Ya, ini integer A-nya 4,6, pada saat dicetak keluarnya 4. Artinya apa? Artinya bilangan yang real kita isi di sini, dia nggak error, tapi pada saat dicetak dia akan dibulatkan menjadi bulat, menjadi bilangan bulat. Ya, jadi dia akan menjadi bilangan bulat. Tuh. Oke. Gitu ya. Paham? Oke. Ya, mudah-mudahan nggak bingung nih. Ya, saya coba bertahap ya, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Sebelum lanjut, sok silakan. Pak, saya izin bertanya. Sarina. Silakan. Dia, Pak. Iya, oh dia ya, sok silakan. Ya, Pitaloka. Iya, ya, yang seperti yang contoh soal yang Bapak paparkan tadi, kan itu jawabannya kayak semacam diketik kayak gitu kan, Pak. Kalau perintahnya kayak dibikin flowchart kayak gitu, gimana ya, Pak? Atau di dalam penerapan di Flowgorithm tuh seperti apa penerapannya gitu, Pak? Oke, ya. Yang soal yang dari sini ya, soal yang ini ya. Yang dari Iya. contoh soal ini, oke. Nih kita ambil yang ini nih, contoh. Nah ini ya, contoh. Misalkan gini, contoh ini pakai bahasa yang standar ya seperti ini. Nah dikatakan gini soalnya, lihat. Untuk kita diminta buatlah flowchart untuk menukar isi. Jadi variabel A itu awalnya isinya 40, variabel isinya 67, nanti ketukar isinya A-nya itu jadi 67, B-nya itu jadi 40. Ya. Nah, kita udah buat ini algoritma ini. Kalau kita udah buat pakai bahasa ini, kalau kita udah buat pakai bahasa standar, ini paling gampang mindahinnya kalau udah jadi gitu. Nih, contoh ya. Ini saya hapus dulu. Nih, kita lihat ini deklarasi tulisnya. Deklarasi itu berarti kita diminta declare. Nih, declare. Tulis aja di sini. A, tipenya apa? Oh, integer semua, Pak. Boleh nggak kita tulis pakai koma gini? 1 aja ini integer. Oke, kita tulis gini ya. Nah, ini bagian deklarasi nih, bagian deklarasi. Terus deskripsi ini, nah, kita ambil nih, assignment berarti. A-nya diisi 40, A-nya kita isi 40. Oke. B-nya, assignment lagi. B-nya kita isi 67. Oke. Nah ini udah dapat nih, baris 2 ini nih. Nah sekarang prosesnya, perintahnya, perintah menukarkannya ini kan tadi kan A jadi B, B jadi A. Nah ini proses menukarnya itu ini. Maka di sini saya tulis di sini. Berarti prosesnya assignment lagi. Ya, sorry, jangan di sini. Saya tulis di sini. Oke, ya benar ya. Nah ini saya tulis di sini. C sama dengan A. Oke, saya tambahin lagi di sini. Assignment. A sama dengan B. Assignment lagi. B sama dengan C. Oke, dah. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini deklarasi yang bagian atas ini. Yang ini adalah 2 baris ini. Yang ini adalah ini. Nih, 1, 2, 3 ini. Nah, terakhir outputnya Pak. A-nya berapa, B-nya berapa. Kita tulis di sini output. Klik. Ya, kita tulis di sini. Nilai A sama dengan A. Oke.
Oke, cetak lagi di bawahnya, output lagi. Nilai B sama dengan B. Oke. Ya. Oke. Nih, kita tulis dulu di sini. Ini saya tambahin dulu nih. Nilai awal A sama dengan A. Nilai awal B sama dengan B. Nah, ini saya tambahan dulu nih. Saya modif dulu ya, sebentar, biar kelihatan. Nilainya saya ganti ini. Nilai akhir A. Oke. Nilai akhir B. Oke. Nah, ini kita udah buat ini. Nah, coba kita run ya. Tuh. Nilai awal A-nya adalah 40, nilai awal B-nya adalah 67, terus ternyata nilai akhir A-nya 67, nilai akhir B-nya jadi 40. Oke, jadi maksud soal ini tadi menukar isi A jadi dari 40 itu nanti pindah ke B, B-nya jadi 40, A-nya jadi 67 yang diambil dari nilai variabel B. Nah, jadi yang ditanyakan sama dia tadi, bagaimana Pak memindahkan ke logaritmnya? Nah, ini cara memindahkan kalau kita sudah punya ini. Kalau kita sudah punya, bisa menyelesaikan dengan tulisan ini. Jadi yang ini, yang nulis gini, kan nggak perlu komputer sebenarnya. Ditulis di tangan bisa. Tapi pada saat mau memindahkan ke logaritm, ini butuh softwarenya. Jadi kalau untuk yang belum punya komputer, nggak apa-apa. Tulis ini. Nah, ini juga bisa dikerjakan pakai tulis tangan. Digambarin aja kotak seperti ini. Ya, asal tahu mana output, mana input. Nih, udah kan jadi kan ini kan tuh seperti itu. Cara mentranslate-nya. Oke. Gitu ya. Nah, oke. Itu Bapak, dia ya. kan itu Bapak pindah ke logaritm kan itu udah diketahui semua Pak ya. Oke. Gimana kalau partikelnya ada yang tidak diketahui nilainya? Oke, ya, ntar kita cari ya yang ada soalnya ya. Yang belum ada. Nih, ya, nomor 4 nih, ya, saya ambil ini ya. PT Telkom memberlakukan ketentuan tarif percakapan lokal sebesar 50 per menit. Sedangkan interlokal itu 100 per menit. Tahu ya, lokal itu telepon lokal, kalau interlokal itu misalkan ke luar negeri misalkan ya, dia hitungannya 100 per menit. Nah, selain itu pelanggan juga dikenai biaya abodemen 500 plus pajak 10% dari total tagihan. Buatlah algoritma dengan flowchart untuk menghitung biaya rekening telepon dengan masukkan percakapan lokal dan interlokal dalam menit ini. Oke. Caranya gimana? Nah, ini kan soalnya belum ada. Kalau tadi Bapak bilang, kata si itu tadi bilang Bapak udah tahu situnya. Oke, sekarang kita lihat ini mecahinnya. Saya buat baru nih di sini. Kita save dulu ya. Nah, ini. Nah, lihat soal yang pertama ini. Dia memperlakukan ketentuan tarif lokal sebesar 50 dan interlokal 100. Nah, ini sudah punya dua variabel lokal dan variabel interlokal. Sudah deklarasikan aja di sini. Tulis di sini. Di sini lokal, karena dia isinya adalah huruf angka 50, maka integer aja kita pilih. Nih, kita tulis simbolnya T ya. Tarif lokal, T lokal. Oke. Sorry, nggak bisa ya ini ya. Oh, nggak boleh pakai spasi ya nih, sorry. Oke, dia nggak boleh. Logaritm dia nggak boleh ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini kita ganti. Kita tulisnya gini. Tarif lokal. Oke, ini ya. Saya tulis tarif lokal. Nah, kemudian tarif interlokalnya. Saya deklar lagi. Tarif interlokal. Interlokal. Oke, itu ya. Nah, dari kata-kata ini. Ya, 50 dan 100. Pak, mau langsung diisi? Ya sudah, isi aja langsung di sini. Pakai assignment. Tarif lokal itu sebesar 50, tulis di sini. Tambahin lagi. Tarif interlokal itu 100. Oke.
Udah ya, sampai sini. Baris pertama yang ini. Selain itu, pelanggan juga dikenai biaya abodemen sebesar 500. Oke, berarti ada abodemen. Tambahin lagi di sini, di atasnya ini. Variabel baru, abodemen. Abodemen. Oke, integer aja pilihnya. Isi abodemennya berapa? 500 katakanlah. Isi abodemen. Oke. 500. Oke. Nah, itu. Pajak 10% dari total tagihan. Oke. Pajaknya kita tulis di sini. Pajaknya kita tambahin lagi variabel baru. Kita tulis di sini, tambahin di sini, declare pajak. Pajak. Oke. Nah, ingat ya, dia 10%. Oke, saya pakainya real. Klik. Ya, seperti itu. Nah, kenapa Pak saya nggak isi variabelnya 10%-nya? Boleh aja kalau kita mau isi. Maka isinya ini di sini kita tulis di sini nanti. Tapi saya mau nanti pajak ini isinya adalah 10% dari total tagihannya. Tagihannya kan kita belum tahu berapa. Ini kan baru data-data awal aja kan. Nah, sekarang pertanyaannya lihat nih. Buatlah algoritma menghitung biaya rekening telepon yang dimasukkan, dengan masukan nih. Sebentar ya, sebentar saya ada yang ini dulu. Sebentar ada yang penting ini, sebentar ya. Oke. Nah, tadi ini, oke. Nih. Menghitung biaya rekening telepon dengan masukkan percakapan lokal dan interlokal dalam menit. Nah, sekarang kita tulis di sini. Dia minta besar biaya yang diinput. Percakapannya berapa lama? Lokal dan interlokalnya. Nah, maka kita butuh variabel baru di sini. Ini kan tarif lokal, nih tarif interlokal. Ini biaya abodemen, ini pajak. Nah, kita tambahin variabel baru di sini. Kita buat variabel baru itu, katakanlah pemakaian lokal. Oke, saya tulis gini ya. Saya tulis pakai P aja ya, biar simple. P lokal itu saya tulisnya integer, koma P interlokal, lokal. Oke. Oke, dalam menit ini ya, dalam menit nih. Tuh. Ya, dalam menit. Oke. Nah, nanti biaya ini integer P lokal ini, pemakaian P lokal dan interlokal ini nanti akan diinput. Nah, inputnya dari sini. Kita input di sini ya. P lokal. Oke. P interlokal. Oke. Nah, ini. Coba saya run dulu ini. Dia masukin nih. Please enter a value of integer P lokal. Berapa pemakaiannya? Oh, dalam 12 menit, Pak. Yang lokalnya. Interlokalnya berapa? 100. Oke. Nah, ini untuk ngitung, ini baru sampai inputan. Baru sampai nginput ini. Belum menghitung berapa besarnya biaya rekening yang harus dibayar. Nah, kita harus tahu rumusnya. Biaya rekening itu. Ya, kita harus tahu biaya rekeningnya besarnya berapa, biaya rekeningnya. Jadi kalau kita masukin biaya masukannya pemakaiannya lokal, maka nanti lamanya biaya lokal tadi, ini katakanlah lokalnya tadi ya, B lokal tadi, sorry, P lokal, pemakaian lokal, itu berarti nanti dikali dengan 50 menit ini kan, dikasih dengan besarnya biaya lokal, ditambah dengan interlokalnya berapa, pemakaian interlokalnya, dikali dengan biaya interlokalnya. Oke, dapat kan ini biaya rekeningnya kan? Nah, terus kalau biaya abodemen gimana Pak? Biaya abodemen berarti nanti ditambah ini semua, kurung semua, ditambah dengan biaya abodemen yang sebesar biaya abodemen. Abodemen.
Tuh, jadi kita harus tahu cara ngitung ininya. Ini yang disebut sebagai operasinya. Jadi saya tulis di sini di sininya. Nah, jadi setelah di-input, saya tulis di sini perintahnya, assignment-nya. Saya buat variabel baru dulu ya, tipenya integer. Oke. Oke, saya tulis di sini. Saya tambah dulu variabel barunya. Namanya adalah B rekening. Ya, biaya rekening berapa? Oke. Nah, B rekening itu sama dengan ya pemakaian, ini tadi saya tulis di sini samping. Pemakaian P lokal ini, ya, P lokal itu kita kali dengan biaya, ya kita kali dengan tarif lokalnya berapa, oke, ditambah dengan pemakaian interlokal, oke, kita kali dengan tarif interlokal, oke, kita tambah dengan abodemennya, abodemen. Oke, ini saya tutup dulu nih kurung. Nah, oke, nah ini kan, ini tinggal dicetak outputnya. Besarnya biaya rekening adalah B rekening. Oke. Nah, ini. Kita coba ya, kita run. Oke. Interlokalnya misalkan lokalnya dia dalam 10 menit. Ya. Kemudian dia interlokalnya katakanlah 100 menit. Biaya rekening adalah 11.000. Benar nggak? Kita coba hitung. 10.000, 10 tadi. Kita hitung di sini. 10 kali 500. Ya, 10 dikali 50. 500 ya. Kemudian ditambah dengan 100 kali ini 5.000. 100 kali ini berarti benar ya? 5.000 ya? 100 kali 500 ya? 50.000. 50.000 ya? Oke, 50.000. 50.000 ditambah dengan 500. Oke, ini ada yang salah berarti. Kita kali dulu, ini cek dulu nih. Ini 11.000 harusnya dia, bukan itu ya. Tarif interlokal 100. Oke, yang gampang dulu deh. Jangan yang susah dulu angkanya ya, yang mudah dulu. Coba kita ulangi. Misalkan lokalnya dia 10. Oke. Kemudian ininya 1. Oke. Biaya rekening 11.000 semua ya, 1.100. Betul nggak nih? 500 ditambah 100. 600 harusnya ya. Oke. Berarti ada yang salah di sini rumusnya. Kenapa nggak kita pisahin aja Pak, yang biaya rekeningnya ada biaya rekening P lokal, ada yang biaya rekening P interlokal gitu nggak sih Pak? Boleh, Takutnya boleh. kecampur nggak sih? Oke, bisa. Ya, itu caranya bisa seperti itu. Jadi maksudnya sebenarnya biar nggak terlalu banyak ya, biar nggak terlalu banyak ini ke bawah panahnya. Jadi kalau misalkan mau dibilang tulisin gini, biaya rekening lokal misalkan ya, oke, misalkan ini. Jadi kalau tadi itu tadi bilang, berarti ininya variabelnya harus kita ganti ini. Mana sih variabelnya integer biaya rekening? Nah ini ya, ini saya ganti nih. Ini rekening lokal ya. Terus kemudian ini rekening interlokal. Oke, jadi biar kelihatan satu-satu maksudnya. Oke. Nah, ini rekening lokal. Ya, ini tadi adalah hasil perkalian antara tarif lokal dengan biaya yang diinputkan. Gini kan, pemakaian lokal sama ini. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah untuk rekening interlokal. Nah, ini kan kita kali nih di sini. Oke. Ya. Nah, bisa kita cetak dulu, kita coba dulu.
rekening lokal. Ini adalah rekening lokal, ya. Kemudian di sini ada besar biaya rekening interlokal. Kalau misalkan ini. B rekening interlokal. Oke. Oke, di sini ada yang salah. Oh, nggak bisa ya. Oke, berarti ini harus satu baris dia. Nggak apa-apa nih, just kita copy dulu. Kita cetak lagi di bawahnya. Jadi tadi biar nggak panjang gitu ya, ke bawahnya gambarnya. Interlokal, oke. Nah, coba kita cek dulu satu-satu ya. Jadi kalau saya punya 100, saya 10 biaya lokalnya. Kemudian ini 100, harusnya dia 500 ya. Betul ya? Betul ya? 10 kali 50, 500 ya. 100 dikali 500, 100 dikali 100, 10.000, betul ya? Ya, betul ya, ini ya, 10.000. Lokal dan interlokalnya. Oke, paham ya maksudnya? Jadi kita pisah ini. Jadi rekening lokalnya karena dia biayanya itu adalah 500 per menitnya. Ya betul, 50 per menit, maka pemakaian 10 itu, maka 10 dikali 50, 500. Sedangkan untuk pemakaian interlokal 100. Maka 100 dikali dengan 100 itu 10.000. Oke, betul ya? Nah, berikutnya adalah 500 ditambah 150 ditambah 10.000 ini itu jadi biaya rekening lokal dan interlokal ditambah dengan abodemen. Ya, ditambah abodemen. Ya, jadi bisa dilanjutin ya, caranya ya. Jadi nanti kita bisa bikin di sini misalkan biaya. Jadi kalau saya misalkan nggak mau pakai variabel baru, bisa jadi gini. Biaya rekening sebelum pajak, oke, sebelum pajak ini ya, itu sama dengan ya adalah B rekening lokal ditambah B rekening interlokal ditambah abodemen. Abodemen. Oke. Nah, oke, saya coba ya. Oke, saya masukin 10 biaya lokalnya. Interlokalnya 100. Oke. Itu ya. Nah, ini masalahnya di sini. Ini tambah ini berapa? 100 tambah ini berapa? 500 tambah ini. Betul ya? Abodemennya di sini disetting 500 ya, betul ya? Jadi kalian 500 ditambah 500 kan 1000. 1000 ditambah 10.000 kan 11.000 ya. Betul ya? Oke. Nah, ini sebelum pajak. Nah, kalau mau ngitung pajaknya gimana, Pak? Pajaknya tadi lihat soalnya tadi. Pajak itu kan menjadi 10% dari total tagihan. Maka kita harus hitung dulu besarnya pajak tadi. Nah, maka tambahin lagi di sini. Saya langsung ya, nggak buat variabel baru ya. Besar pajak. Ya, besar pajak itu adalah hasil penjumlahan ini tadi, yang ini tadi, kita kali dengan 10%. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung ini pajaknya, sorry. Jadi ini kalau kita udah dapat ini besar rekeningnya ini biaya ini ya, berarti ini ditambahin ini ya. Jadi besarnya rekening ini ditambahin ini, kemudian dikali 0,1. Dikali dengan berapa tadi? Ya, 0,1 ya. Kita di sini besar pajak. Oke. Sama dengan kalau nggak mau pakai variabel, ada variabel itu bisa tulis gini. B rekening biaya besar berapa nih tadi? Bentar ya, sorry. B rekening interlokal besar biaya.
Ya, ini B rekening lokal ya ditambah B rekening interlokal. Oke, kita kali dengan 0,1. Ya. Oke. Coba ya kita masukin. 10, 100, entar. Nah, ini. Besaran pajaknya adalah 1050. Nanti besaran rekening harus dibayar 11.000 dikurang 11.000 ditambahin lagi pajaknya ini kan. Seperti itu. Jadi kita bisa ngitung pajaknya aja sebesar 1.000 ya. Maka jumlah yang harus dibayar adalah 11.000 ditambah ini. Gitu ya. Nanti tinggal ditambah. Itu tadi si siapa tadi? Siapa yang nanya tadi? Dia ya. Itu ya dia. Jadi konsepnya adalah deklarasikan dulu variabel apa yang bisa dibuat, kemudian baru mikirin prosesnya seperti apa sesuai dengan kasus soalnya. Gitu. Oke? Oke, Pak. Ya. Nah, kalau mm, deklarasi itu yang tadi Bapak kasih soal yang rumus itu kan deklarasinya pakai variabel, kan ada variabel X1, X2, A, B, C. Itu kan jadi satu apa namanya? Deklarasi. Kalau ini kan satu-satu gitu, Pak. Emang bedanya apa? Oke. Nah, kalau kita buatnya satu-satu ini contoh ya. Nah, ini jadi satu ya. Ini satu ABC-nya. Karena ini nilainya karena isinya ABC ini seragam, jadi nggak usah ditulis satu-satu panjang garis. Jadi karena dia seragam tipe datanya, ya sudah kita buat jadi satu. Jadi yang ini tadi, misalkan ini. Jadi kalau dia nilainya seragam, bisa aja kita buatnya nggak usah semuanya, nggak usah dibikin satu-satu. A, B, C, D, integer semua. Itu, ya. Tapi kalau misalkan di antara A, B, C, D ini ada dia yang berbeda, ya, ada yang berbeda, maka kita nggak bisa gabungin, misalkan A, B, AA dan BB-nya Pak integer. Maka kita buat CC dan DD-nya itu, ya CC dan DD, dia adalah misalkan, ya, itu adalah real. Nah ini berarti beda. Tapi kalau dia seragam bisa, seperti itu. Nah penulisan A, B, C, D ini bisa nggak Pak dibuatin satu-satu? Oh bisa aja. Nih, misalkan ini tadi. Saya buat ini declare nih satu-satu. A integer. Cuman jadi kotaknya jadi agak lebih banyak gitu ya. Tuh. Ya, jadi ada 4 kotaknya. Jadi untuk meringkas penulisan yang banyak seperti ini, yang banyak A sama dengan integer A.2 integer, B.2 integer, C.2 integer, bisa diringkas menjadi tulisan seperti ini. Itu, ya. Nanti pada saat di kotaknya boleh nggak dibikin satu-satu? Boleh satu-satu. Tapi kalau dia seragam, gabung aja jadi satu. Ya. Nah, ini contoh nih. Ini kan ini integer semua. Udah gabung aja jadi satu. Mau dipisah satu-satu boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Ya. Itu siapa tadi? Ida ya. Maaf, Pak. Dia ya. Dia, oke, dia. Itu ya dia. Ada lagi yang lain? Ada Pak Zahrin. Zahrina, oke silakan. Mau nanya yang tipe data boolean tuh Pak. Oke. Contohnya gimana sih? Oke. Untuk yang boolean itu, dia kan true false nilainya. True false. Ya. True false itu nilai yang berhubungan dengan nilai benar atau salah. Jadi contohnya gini ya, contohnya. Oke, ini saya hapus dulu deh berarti. Biasanya kita pakai pada saat nanti ada kondisi. Ya. Saya hapus dulu semua ya. Oke. Jadi nilainya dia adalah true atau false. A kita bilang boolean. Oke. Nah, misalkan saya tulis di sini, saya assignment. A, coba ya saya tulis di sini true ya kalau nggak salah. Oke, kemudian ini. Oke.
cetak di sini salah. Oke. Oke, ya coba ya kita run dulu. Benar nggak nih hasilnya? Jadi nilai boolean itu dia cenderung benar ya. Oke, ini false. Oke, A sama dengan false. Oke, nah nilai true false itu nilai boolean itu bicara dengan benar atau salah, true atau false. Jadi nilainya cuma dua, benar atau salah. Nah, contohnya gini, misalkan ini. Ini saya deklarasikan variabel A itu nilainya adalah boolean. Nah, saya isi nilainya true. Ya. Nah, kemudian biasanya dipakai tanda segitiga. Tanda segitiga ini adalah kondisi. Kondisinya ada cabang, ada dua cabang. Jadi kalau kondisi yang ada di sini benar, maka dia larinya ke sini true, yang tulisan true ini. Jadi kalau kondisinya ini benar, tapi kalau salah misalnya, contoh misalkan gini nama ya, misalkan saya buat integer, string nama. Nama A sama dengan Ani. Nama sama dengan Budi. Nah, padahal nama dia adalah Ani. Pada saat dicek, namanya Budi nggak? Oh, bukan, Pak. Maka karena bukan, dia larinya ke sini. Nah, jadi contohnya misalkan A sini true. Pada saat di sini diisinya false, aslinya nilainya kan true. Padahal di sini adalah false. Nah, ternyata true sama dengan false ini nggak sama. True sama dengan false ini nggak sama di sini. Maka dia false, maka keluarnya benar. Gitu. Jadi nilai boolean itu biasanya dipakai oleh kita ketika kondisi di sini atau pada saat proses perulangan, pada saat berulang. Nanti ada di sini ada while. Nah, ada while. Nanti di sini kita isi di sini while-nya. Nah, ini apa? While true. Nah, di sini. Jadi isinya true selama benar. Tapi hati-hati. Kalau gini dia nggak selesai-selesai nih. Terus-terusan ini komputer bisa hang. Jadi selama benar dia akan berputar terus di sini. Ya, jadi ketika maka di sini harus kita ganti, jangan true, false. Jadi ketika dia salah, dia keluar langsung ke sini. Ya, ini kan true kalau benar. Jadi kapan Pak kondisi true atau false itu dipakai? Ketika biasanya di kondisi atau di pelurangan. Atau sebuah perintah yang menyatakan nilainya benar apa salah. Misalkan contoh gini, jika dia punya tiket, nah ya, jika dia punya tiket, maka masuk ke loket A. Jika tidak punya tiket, maka silakan beli. Nah, kan tiketnya tuh berarti punya tiket itu true. If tiket true, maka di sini kondisinya true masuk sini. Jadi ketika dia benar di sini, maka ditanyakan di sini, apakah punya tiket? Nah, di sini. Punya tiket, misalkan di sini ya. Nah, pertanyaannya kan gini. Oke, punya tiket? Iya, kalau dia punya masuk sini. Berarti ini kata-katanya diganti, punya tiket masuk sini. Kalau tidak punya tiket, dia pindah ke ruangan ini. Nah, jadi true itu bisa kita isi dengan true tadi. Punya tiket? Iya, berangkat di sini. Ya, jadi seperti itu Zarina. Ya, nanti kita lihat contoh yang ada true-nya ya. Yang ada booleannya di sini ada nggak ya? Sebentar. Oke. Oke, di sini nggak ada true-nya. Oke, nanti kita cek deh ya. Contoh yang penggunaan ada booleannya. Di sini soalnya oke nggak ada ya. Oke, itu ya mungkin dari saya tentang itu Zarina yang boolean penjelasan sederhananya gitu dulu deh. Jadi Iya, true ya boolean itu dipakai kalau kondisinya cuma dua, true atau false atau 1 atau 0 biasanya seperti itu. Nah, ketika nilai 1 0 itu nanti kita lakukan filteran, pengkondisian apakah benar apakah salah, maka bisa menggunakan boolean, status boolean tadi. Ya. Bisa juga kan gini, selama nilainya benar. Nah, kan selama nih, misalkan di sini tadi, selama nilainya lebih besar dari 10, lakukan proses ini. Nah, itu while true-nya kapan? Ketika nilainya sama dengan 10. Jadi selama benar nilainya itu. Selama salah apa? Ya, bisa juga seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Ada lagi? Oke. Terakhir dari saya, nanti silakan dicoba-coba ya. Kalau nanti saya bahas lagi. Kalau nggak salah saya di video sebelumnya itu sudah pernah ada ya. Nanti kalian lihat. Nah, tulisan read ini ada read ya. Maksudnya read ini, read luas, read nama mahasiswa, read nama mahasiswa, alamat mahasiswa, jumlah. Read ini kalau di dalam algoritma penulisannya adalah yang pakai input ya. Saya hapus dulu nih. Jadi nih. Jadi ini saya pindahin dulu, ini saya close dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menggunakan read, ini samping sini. Nah, kalau kita menggunakan read, itu artinya input. Read yang ini. Read luas, berarti input luas. Nah, luas ini harus dideklarasikan variabelnya. Nah, ini luas dideklarasikan di sini. Ya, jadi ini ada variabelnya nih, ini luas. Ya, jumlah read luas, read nama mahasiswa. Berarti kita diminta nginput luas, nama, sama alamat. Nah, kalau dia pakainya tanda sama dengan seperti ini, jumlah sama dengan luas dikali 6, itu berarti assignment ini. Nah, kalau write itu output. Write itu menulis, read membaca. Jadi membaca apa yang dibaca oleh kita. Apa yang dibaca oleh perintah itu. Dia minta apa? Lihat soalnya. Ya, kita lihat di dalam perintah soalnya. Contoh misalkan ini. Ini contohnya ya. Nah, ini. Buatlah algoritma dengan flowchart menginput data-data nama, alamat, NIM, program studi, dan nomor HP. Tampilkan data tersebut. Jadi ini read nih nanti. Read data, nama. Outputnya apa? Outputnya adalah ini. Data, nama, alamat, NIM, program studi. Nah, ada juga nomor 4. Seorang pedagang mangga menjual barang dagangannya yang setiap kilogram mangga dihargai dengan harga tertentu. Setiap pembeli membayar harga mangga yang dibelinya berdasarkan berat. Tentukan algoritma dengan flowchart untuk menentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Di sini tidak ada sama sekali angkanya. Angka per kilogramnya berapa. Tapi kita harus tahu. Soalnya kan mintanya gini dia. Tentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Kalau dia tahu harga per kilogram sama jumlah yang dibeli. Maka dua kan variabelnya kan. Berapa harga per kilogramnya. Kemudian pembeli itu berapa berat dia beli. Udah dua kan? Nah, nanti hasil perkalian itu disimpan di variabel harga yang harus dia bayar. Jadi nggak usah mikirin, Pak, harga mangga sekarang kan 50, Pak. Nggak usah pikirin. Jadi variabelnya dulu apa? Yang nomor 4 ini. Ya. Harganya berapa dulu di sini? Oh, harga itu harga per kilogram, harga per kilo. Variabelnya apa nih? Integer. Terus kemudian jumlah beli. Terus total harga. Berarti 3 variabel. Nah, input yang mana yang menjadi input? Berarti yang diinput nanti berapa jumlah per kilogramnya, berapa harga per kilogramnya, nanti dihitung dikali total harganya berapa. Gitu. Ya. Nah, nanti silakan kalian coba yang bisa aja dulu nih. Ya, dicoba. Jadi saya kasih nomor latihan, coba pakai flowchart ya, nomor 2, 3, 4, dan 6. Coba bikin flowchart-nya nih, nomor 6. 2, 3, coba bikin flowchart-nya ya, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. 2, 4, dan 6. Nah, ini. Ya, itu aja dulu. Flowchart-nya gimana? 2, 4, dan 6. Nah, ini rumusnya udah diketahui nih. Ya, coba gimana flowchart-nya? Oke, ya, silakan dicoba. Nanti di latihannya buat di rumah. Oke, nanti tugasnya nanti belakangan aja. Nanti kalau udah bisa, baru kita bahas tugasnya. Tapi penting latihan dulu ya, dicoba. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti yang tugas 2 itu Pak, yang latihan soal itu nggak usah dikerjain apa gimana Pak? Ya, nggak usah. Nanti dulu ya. Latihannya yang ini dulu ya, dicoba ya. Iya Pak. Ya, oke. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Oke. Oke, sebelum kita bubar, silakan videonya bisa diaktifkan.